Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ulia, Stambuk B1C12186. Baik, saya akan menjelaskan materi di bab 17 yang berjudul tentang analisis laporan keuangan, sebagaimana memenuhi tugas final pengantar akuntansi yang diampuh oleh dosen Ibu Dr. Tuti Darmawati, MSI AK KIA SIA. Nah, pada materi di bab ini membahas 4 topik pembahasan. Yang pertama, prosedur analisis. Yang kedua, analisis likuiditas dan solvabilitas. Yang ketiga, analisis probabilitas. Dan yang terakhir, yang keempat, laporan tahunan perusahaan. Nah, langsung saja kita membahas di topik yang pertama, prosedur analisis. Prosedur analisis terbagi atas 3 metode dalam menganalisis suatu perusahaan. Metode pertama, analisis horizontal. Analisis horizontal adalah metode analisis dengan membandingkan pos-pos laporan keuangan yang sama pada periode yang berbeda. Biasanya perbandingan laporan keuangan yang dianalisis menggunakan 2 atau 3 periode. Nah, lalu yang kedua, analisis vertikal. Analisis vertikal yaitu membandingkan masing-masing pos dalam periode berjalan dengan jumlah total pada laporan yang sama sehingga dapat bermanfaat untuk menyoroti hubungan yang signifikan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, analisis Common Size. Analisis Common Size merupakan angka-angka yang ada dalam neraca dan laporan laba rugi menjadi presentase berdasarkan dasar tertentu. Untuk angka-angka yang ada di neraca adalah total aktiva. Hal ini artinya total aktiva dianggap 100%. Kemudian topik pembahasan yang kedua, analisis likuiditas dan solvabilitas. Analisis likuiditas dan solvabilitas menggunakan 6 metode pembahasan. Pertama, analisis posisi lancar. Analisis posisi lancar kemampuan perusahaan untuk membayar liabilitas jangka pendeknya disebut sebagai analisis posisi lancar. Analisis ini seringkali digunakan kreditor jangka pendek yang meliputi pertama, modal kerja dengan menggunakan perhitungan modal kerja sama dengan aset lancar dikurang liabilitas jangka pendek. Lalu kedua, rasio lancar dengan menggunakan perhitungan rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Dan yang ketiga, rasio cepat dengan perhitungannya rasio cepat sama dengan aset cepat dibagi liabilitas jangka pendek. Lalu metode yang kedua, piutang usaha dengan perhitungan. Analisisnya yaitu meliputi perputaran piutang usaha dengan perhitungan perputaran piutang usaha sama dengan penjualan dibagi rata-rata piutang usaha dan jumlah hari dalam piutang dengan perhitungannya jumlah hari dalam piutang usaha sama dengan rata-rata piutang usaha dibagi rata-rata penjualan harian, di mana rata-rata penjualan harian sama dengan penjualan dibagi 365 hari. Lalu metode yang ketiga, analisis persediaan, di mana perhitungannya analisis meliputi perputaran persediaan dengan perhitungan perputaran persediaan sama dengan beban pokok penjualan dibagi persediaan rata. Lalu kedua, jumlah hari penjualan dalam persediaan dengan perhitungan jumlah hari penjualan dalam persediaan sama dengan persediaan rata-rata dibagi beban pokok penjualan rata-rata harian. Lalu metode yang keempat, rasio aset tetap terhadap liabilitas jangka panjang. Metode ini merupakan suatu ukuran mengenai kemampuan untuk membayar surat utang atau obligasi pada jangka panjang dengan menggunakan perhitungan rasio aset tetap terhadap liabilitas jangka panjang sama dengan aset tetap neto dibagi liabilitas jangka panjang. Kemudian yang kelima, rasio liabilitas terhadap ekuitas pemegang saham. Metode ini merupakan ukuran berapa banyak aset dan kegiatan perusahaan yang dibiayai dengan likuiditas dan ekuitas. Perhitungannya metode ini yaitu rasio liabilitas terhadap ekuitas pemegang saham sama dengan total liabilitas dibagi total ekuitas pemegang saham. Lalu metode yang terakhir adalah rasio laba sebelum pajak terhadap beban bunga. Nah, metode ini yaitu jika pengukuran resiko atas beban bunga yang tidak terbayar jika laba menurun disebut sebagai rasio laba sebelum pajak terhadap beban bunga. Nah, perhitungannya yaitu rasio laba sebelum pajak terhadap beban bunga sama dengan laba sebelum pajak penghasilan ditambah beban bunga dibagi beban bunga. Kemudian topik yang ketiga adalah analisis probabilitas. Analisis probabilitas membahas 9 metode, diantaranya pertama, rasio penjualan terhadap aset dengan rumus rasio penjualan terhadap aset sama dengan penjualan dibagi total aset rata-rata. Kedua, tingkat pengembalian terhadap total aset dengan rumus tingkat pengembalian terhadap total aset sama dengan laba ditambah neto beban bunga dibagi total aset rata-rata. Ketiga, tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham
Rumusnya, tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham sama dengan laba neto dibagi tingkat ekuitas pemegang saham rata-rata. Keempat, tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham biasa. Rumusnya, tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham biasa sama dengan laba neto dikurang dividen saham preferen dibagi ekuitas pemegang saham biasa rata-rata. Yang kelima, laba per saham biasa. Rumusnya, laba per saham biasa sama dengan laba neto dikurang dividen saham preferen dibagi jumlah lembar saham biasa yang beredar. Yang keenam, harga terhadap laba. Rumusnya, rasio terhadap laba sama dengan harga pasar per lembar saham biasa dibagi laba per lembar saham biasa. Ketujuh, dividen saham per saham. Rumusnya, dividen per saham sama dengan dividen saham biasa dibagi jumlah lembar saham biasa yang beredar. Kedelapan, dividen yield dengan rumus dividen yield per saham biasa dibagi harga pasar per lembar saham biasa yang berakhir pada ringkasan rasio-rasio keuangan. Topik pembahasan yang terakhir, laporan tahunan perusahaan. Laporan tahunan perusahaan terdiri atas laporan keuangan dan catat pada atas laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari 3, yaitu pertama, pembahasan dan analisis oleh manajemen, yang kedua, laporan pengendalian internal, dan yang terakhir, laporan atas kewajaran laporan keuangan. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.